Assalamualaikum, hai apa kabar Anda semua? Bersama saya lagi Nazar bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda semua teman satu perkara yang sangat penting apabila kita ingin membuat sebuah bonsai. Baiklah teman-teman ya, sekiranya Anda ingin mengetahui apakah perkara yang saya kongsikan kepada Anda dalam perkongsian saya pada kali ini, pastikan Anda terus mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai. Oke, jom kita teruskan. Okey, baiklah teman-teman ya. Untuk perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda berkaitan dengan media tanam. Okey, baiklah teman-teman, seperti biasa teman ya, kita kongsi secara santai-santai saja ya. Secara ringkas, kita bicara secara ringkas saja. Okey, ini adalah utamanya untuk Anda seorang pemula ya, juga sama seperti saya teman. Okey. Baiklah teman-teman ya, masih mengopi? Okey, silakan ngopi dulu tak apa, isi rokok silakan. Tidak masalah. Menyusu okey, tidak salah. Yang penting jangan chatting ya. Jangan chatting ataupun jangan dengan handphone. Nanti terlepas pula teman-teman ya apa yang saya akan kongsikan ya. Okey, baiklah, jom kita teruskan. Ingat tak, kalau merokok tu boleh tapi jangan kuat sangat tu kan, nanti jaga kesihatan tu. Okey, boleh. Okey, teman kita teruskan ya. Baiklah teman-teman ya. Untuk perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada teman semua iaitu berkaitan dengan media tanam yang sesuai ataupun terbaik kita gunakan untuk kita fokus kepada pokok anting puteri dan juga ficus ya ataupun kumpulan ficus ya teman. Okey, baiklah di sini saya akan kongsikan kepada Anda semua ya teman ya, terutamanya Anda seorang pemula ya sama seperti saya, berkaitan dengan media tanam yang sesuai kita untuk kita gunakan sebagai media tanam kepada pokok anting puteri dan juga ficus. Okey, mungkin juga boleh kita cuba dengan pokok-pokok lain teman. Oleh kebanyakan saya tanam ya teman ya, saya lebih kepada pokok anting puteri ya dan juga ficus. Jadi saya berkongsi kepada teman-teman berkaitan dengan media tanam yang saya sering gunakan sebagai media tanam untuk menanam bahan bonsai saya. Okey, baiklah teman-teman. Di sini saya akan kongsikan beberapa jenis media tanam. Okey, yang pertama teman di sini adalah teman, kita sama-sama lihat ya. Okey. Okey. Di sini saya akan kongsikan kepada teman ya. Okey, untuk di sini saya ada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 jenis ya, 7 jenis bahan yang kita boleh jadikan sebagai media tanam untuk bahan bonsai kita. Yang pertama teman kita di sini saya menggunakan serbuk batu bata ya. Okey, serbuk batu bata itu adalah serbuk batu bata ya teman. Di mana saya sini sangat sukar untuk memperolehi pasir malang ya teman. Jadi saya menggunakan alternatif batu bata sebagai ganti bahan untuk kita menanam bahan bonsai kita menjadi media tanam ya. Okey, lepas tu di sini saya ada baja organik di mana ini adalah baja organik ya. Okey, baja organik ya. Di mana baja organik ini teman tidak mempunyai campuran bahan kimia. Okey, lepas tu yang ketiga saya gunakan tanah kuning ya teman. Ini adalah tanah bukit ya. Okey, tanah bukit. Yang keempat menggunakan sedikit kompos. Ini adalah kotoran kambing ya teman yang sudah lama, lebih kurang berapa tahun sudah proses. Saya buat sendiri ya teman. Saya buat sendiri. Lepas tu di sini ada juga kokopit ya. Kokopit. Okey, kokopit. Lepas tu di sini ada pasir kasar ya teman. Ataupun pasir kasar ataupun pasir sungai ya. Ini adalah pasir sungai atau pasir kasar. 1 2 3 4 5 6. Yang ketujuh ini adalah kompos. Okay, teman, ini adalah kompos ya. Di mana kompos ini saya beli daripada kedai menjual bunga. Okey, kedai menjual bunga. Di mana di kedai tersebut ada menjual berbagai jenis kompos yang amat sesuai untuk kita jadikan sebagai media tanam untuk bahan bonsai kita. Okey, itu teman. Itulah tadi ke-7 jenis media tanam yang sangat sesuai kita lakukan apabila kita menanam pokok anting puteri ataupun keluarga ficus ya. Itu adalah beberapa jenis media tanam yang sangat sesuai yang kita boleh gunakan untuk menanam bahan bonsai kita, terutamanya pokok anting puteri dan juga ficus. Sudah pasti teman-teman yang pemula kan tertanya, okey, apakah jenis media tanam ataupun apakah jenis bahan yang boleh kita ataupun apakah jenis bahan yang sesuai untuk kita gunakan menanam sejenis pokok yang untuk kita jadikan sebagai bonsai. Okey, terutamanya pokok anting puteri dan juga keluarga ficus. Ini di sini saya kongsikan kepada teman-teman ya, antara media tanam yang sesuai untuk kita jadikan ataupun bahan-bahan yang sesuai untuk kita jadikan sebagai media tanam untuk kita menanam pokok anting puteri ataupun pokok jeliti dan juga keluarga ficus, yaitu daripada beringin ya teman-teman, beringin ya. Okey.
kebanyakan bahan-bahan ini ya teman adalah mempunyai sifat-sifat ciri yang terbaik untuk proses pertumbuhan bahan bonsai kita. Contohnya bahan organik ini membantu kesuburan ya, bahan bonsai kita. Dan apabila kita menggunakan serpihan batu bata ini boleh mengekalkan kelembapan di dalam media tanam kita itu dan boleh membantu mempercepatkan proses pertumbuhan akar-akar yang baru. Dan kompos juga teman membantu penjemuran dan mempercepatkan pertumbuhan akar bahan bonsai kita. Dan pasir ini juga teman ya, pasir ini pasir kasar ya teman ya. Pasir kasar merupakan salah satu media yang sangat sesuai, di mana media ini membantu mengurangkan kelembapan ataupun kebasahan dalam media tanam kita. Apabila kita menggunakan pasir kasar macam ini, dan kompos juga sama ya teman ya, peranannya sama, fungsinya sama seperti pasir kasar tadi, mempercepatkan proses pengalihan air di dalam media tanam kita. Lepas tu pupuk kandang ya teman. Pupuk kandang juga membantu mempercepatkan proses pertumbuhan bahan bonsai kita. Dan tanah bukit ini pun sama seperti fungsinya seperti batu bata ya teman, serpihan batu bata ya, di mana tanah bukit ini membantu mengekalkan kelembapan dalam media tanam bahan yang kita akan gunakan menanam bahan bonsai kita. Jadi di sini saya berpendapat bahwa gabungan di antara media tanam bahan-bahan ini tadi ya teman, ketujuh bahan ini tadi, bahan tanaman ini teman, kita gabungkan menjadi satu, akan menghasilkan sebuah media tanam bonsai yang sangat baik, yang sangat sesuai untuk kita tanam pokok bonsai, terutamanya bagi pokok antiputri atau pokok legility dan juga keluarga ficus. Jadi bagaimanakah sukatannya? Okey, sukatan ataupun nisbahnya kita boleh gunakan satu-satu ya. Contohnya 1 bahagian kokopit, 1 bahagian pasir kasar, 1 bahagian kompos, 1 bahagian sebab batu bata, 1 bahagian baja organik, 1 bahagian pasir kuning, tanah kuning atau tanah bukit, 1 bahagian pupuk kandang dan juga 1 bahagian kokopit tadi. Jadi kita menggabungkan, mengkombinasikan 7 bahan ini bahan kita jadikan satu media tanam yang cukup sesuai dan sangat baik untuk membantu mempercepatkan kesuburan bahan bonsai kita, terutamanya pokok antiputri dan juga keluarga ficus. Macam mana teman? Boleh ikut tak sampai setakat ini? Faham? Okey, boleh ikut ya. Senang saja kan? Mudah saja. Kita gunakan. Yang penting teman, bahan tersebut atau media tanam tersebut sesuai untuk kita gunakan menanam bahan bonsai kita dan mudah untuk kita dapatkan. Jangan cari yang susah, jangan cari yang sulit, teman. Kita cari yang mudah-mudah, yang penting sesuai, baik untuk kita mempercepatkan proses pertumbuhan bahan bonsai kita. Itu yang paling penting. Itu adalah kunci pertama. Perkara pokoknya ya. Benda tu, media tanam tu sesuai untuk kita gunakan sebagai bahan untuk kita menanam, untuk membantu proses pertumbuhan bahan bonsai kita menjadi lebih cepat. Itu adalah pokoknya, kuncinya ya, itu yang pertama sekali, itu yang paling penting. Adapun kita media tanam yang banyak teman-teman tapi tidak boleh membantu proses pertumbuhan bahan bonsai kita, tidak juga bermakna ya. Jadi kita cari bahan yang boleh membantu mempercepatkan proses pertumbuhan bahan bonsai kita. Sebab kita ketahui ya teman, untuk membuat bonsai bukanlah sesuatu perkara yang mudah ya, tapi kita akan memudahkan ya dengan cara memiliki media tanam yang subur. Jadi insya-Allah kita akan dapat mempercepatkan proses pembuatan bonsai kita. Betul tak? Okey, baiklah teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini. Baiklah teman-teman, seperti biasa ya, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat kepada anda semua, terutamanya anda pemula teman-teman, sama seperti saya, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol loceng supaya anda menjadi orang yang pertama sekali yang dapat mengikuti perkongsian terbaru dari channel ini. Terutamanya berkaitan dengan pembonsaian, alam pembonsaian. Bagi anda teman-teman tu ya masih lagi belum subscribe ya teman-teman, silalah subscribe ya, karena subscribe gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita juga akan dapat manfaatnya nanti. Betul tak? Okey, bagi anda yang ada pertanyaan ataupun cadangan ya teman-teman, sila tulis dalam komen ya. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan anda itu. Baiklah teman-teman, seperti biasa teman-teman ya. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, mari kita sama-sama bersahabat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat sepanjang dari dunia sampai Isra. Amin. Jom kita sama-sama bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Mudah-mudahan kita yang telah umatnya yang dicintai oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Insyaallah. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu bi, salam bonsai. Bye bye.